Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Burhan. Saya Melda Harasid. Dan saya Dimas Hasan. Kami di sini akan menjelaskan bab 3, yaitu kewenangan lembaga-lembaga negara Indonesia menurut UUD NRI tahun 1945. Saya Melda Harasid akan menjelaskan poin A mengenai suprastruktur dan infrastruktur politik. Suprastruktur politik diartikan sebagai mesin politik resmi di suatu negara dan merupakan penggerak politik yang bersifat formal. Infrastruktur politik adalah kelompok-kelompok kekuatan politik dalam masyarakat yang turut berpartisipasi secara aktif. Kelompok-kelompok tersebut dapat berperan menjadi pelaku politik tidak formal untuk turut serta dalam membentuk kebijaksanaan negara. Di Indonesia, banyak sekali organisasi atau kelompok yang menjadi kekuatan infrastruktur politik. Akan tetapi, jika diklasifikasikan, terdapat 4 kekuatan, yaitu partai politik, kelompok kepentingan, kelompok penekanan, dan media komunikasi politik. Saya Aditya Burhan akan menjelaskan poin B. Lembaga-lembaga negara Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Suprastruktur politik yang tergolong ke dalam lembaga tinggi negara Indonesia yaitu 1. Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR. 2. Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. 3. Dewan Perwakilan Daerah atau DPD. 4. Presiden Wakil Presiden. 5. Mahkamah Agung. 6. Mahkamah Konstitusi. 7. Komisi Yudisial. 8. Badan Pemeriksa Keuangan. Saya Melda Harasid akan menjelaskan poin C mengenai tata kelola pemerintahan yang baik. Dalam tata kelola pemerintahan yang baik, terdapat 3 unsur pokok yang bersifat sinergis, yaitu yang pertama, unsur pemerintah yang dipercaya menangani administrasi negara pada suatu periode tertentu. Yang kedua, unsur swasta atau wirausaha yang bergerak dalam pelayanan publik. Yang ketiga, unsur warga masyarakat atau stakeholders. Pada praktiknya, tata kelola pemerintahan yang baik merupakan bentuk pengelolaan negara dan masyarakat yang bersandar pada kepentingan rakyat. Pemerintah dan masyarakat duduk bersama untuk membicarakan masalah-masalah yang dihadapi bersama dan sekaligus merencanakan bersama tentang sesuatu yang hendak dilakukan dan dikerjakan di masa mendatang. Saya Dimas Hasan, saya akan menjelaskan poin D, yaitu partisipasi warga negara dalam sistem politik di Indonesia. Peran serta dalam sistem politik lazimnya disebut dengan partisipasi politik. Partisipasi politik secara umum berarti keterlibatan seseorang atau sekelompok orang dalam suatu kegiatan politik. Kemudian, partisipasi politik adalah kegiatan yang dilakukan oleh warga negara baik secara individu maupun kolektif, atas dasar keinginan sendiri maupun dorongan dari pihak lain yang tujuannya untuk mempengaruhi keputusan politik yang akan diambil oleh pemerintah, agar keputusan tersebut menguntungkannya. Poin A. Partisipasi politik di lingkungan sekolah, yaitu pemilihan ketua kelas, ketua OSIS, dan ketua organisasi. Yang kedua, pembuatan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga OSIS atau organisasi. Poin kedua, partisipasi di lingkungan masyarakat, yaitu forum warga, pemilihan ketua RT, dan pembuatan peraturan yang berupa anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Poin C, partisipasi di lingkungan negara, yaitu pemilihan umum untuk memilih anggota legislatif dan presiden.
Yang kedua, pemilihan kepala daerah secara langsung, yaitu pilkada. Aksi demonstrasi yang tertib, damai, dan santun. Sekian, terima kasih. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.